Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak sekalian kelas 4, 5, dan 6 dalam pesantren Ramadan ini kita akan simulasi bagaimana cara memandikan jenazah ya. Jadi seseorang yang sudah meninggal itu harus mempunyai 4 rukun. Yang pertama dimandikan, yang kedua dibungkus, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Sebelum dimandikan, apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah sampo, kemudian kapur barus dicampur berarti dengan air hangat ya, supaya lebih bersih dan supaya lebih bagus gitu ya dalam memandikannya. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh orang yang memandikan itu harus amanah, karena kalau tidak amanah dikhawatirkan nanti aib daripada jenazah itu diinformasikan kepada orang lain. Jadi tidak boleh. Makanya orang yang memandikan jenazah itu harus amanah supaya tidak nanti menginformasikan kejelekan mayat. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan juga, kalau istilahnya itu ada air hangat, air bersih. Kemudian kalau tidak pakai gayung, biasa bisa langsung dengan ini. Yang diperlukan untuk tenaga pembantu yaitu 2 orang ya, untuk nanti membolak-balikkan membersihkan mayat tersebut. Nah, pertama yang harus diingat adalah menutup auratnya dulu ya. Ini ditutup, biasa ditutup sekitar lokasi, ditutup agar terjaga auratnya ya. Nah, ini daerah aurat ini harus tertutup, jangan sampai terbuka. Ini aurat mayat, ini jangan sampai terbuka ya. Dosa hukumnya kalau kita membuka aurat ya, sehingga tadi orang lain dapat melihat. Makanya disitulah ya perlu kepercayaan dari orang yang memandikan jenazah. Yang pertama yaitu kita basuh dulu dari ya, kita basahi dulu dari anggota yang kanan dulu, basahi semua ya, basahi semua. Ini juga harus ditahan, jangan sampai langsung ya, karena mayat itu merasakan betapa sakitnya ketika sakaratul maut ya. Nah, setelah dibasahi semua anggota, terus anggota yang seluruhnya sudah basah semua, barulah kita ya dibantu oleh Pak Agus, kita bantu untuk memandikan mayat itu, membersihkan dulu arah kepalanya itu sambil pakai sabun ya. Di sabunan terus disabun gosok. Nah, ini sabun sampai bersih ya, pakai sampo. Nah, kemudian ini semua ya, supaya jangan ada kotoran-kotoran. Nah, ini misalkan di bagian hidungnya ini dibersihkan, nah, telinga-telinganya dibersihkan ya. Semua dari anggota tubuh yang atas dulu dibersihkan pakai sabun. Nah, ini tetap bagian aurat tetap harus tertutup ya. Jangan sampai kelihatan. Ini setelah bersih semua, terus ini kotoran-kotoran. Nah, bersihkan ya nak. Ya. Nah, ini di bagian perut ini dipijit biar kotorannya itu keluar, kotoran terakhir keluar. Ini dipijit, ini sama dipakai sabun. Nah, sampai dikodok-kodok begini. Ya, sampai bersih, pokoknya tidak ada kotoran yang menempel ya. Nah, ini setelah bersih semua sudah disabun, diulang sampai 3 kali ya.
diulang sampai 3 kali. Nah, ini sudah digosok-gosok. Ini sudah digosok-gosok. Ini sama, tidak ada lagi yang licin-licin anggota tubuhnya. Jadi nanti kalau sudah selesai bisa dirasa sudah kesat, berarti sudah bersih. Nah, setelah bagian atas tubuhnya sudah bersih 3 kali, barulah dibalik ya Pak Agus, tolong. Nah, di samping ini tadi, nah sini gini ya. Coba dibersihkan bagian punggungnya Pak Sugi. So, sabunan. Jadi dibulak-balik terus sampai bersih, tidak ada kotoran-kotoran. Terus jadi setelah dibersihkan bagian belakang sudah bersih dan sudah kesat, sudah. Kemudian bagian arah ini sampingnya juga. Maksudnya Pak Agus, kami tahan, satu sama. Ya. Sama ya, dibersihkan, bawahkan. Nah, sama dibersihkan. Nah, sudah bersih semua. Kita bersihkan untuk bersihkan kembali supaya lebih sempurna. Cara membersihkannya sampai 3 kali. Sudah tidak ada yang kesat seluruh tubuhnya, berarti mayat tersebut sudah bersih ya. Nah, sudah bersih. Setelah 3 kali basuhan, dari mulai memakai sabun kemudian dibersihkan, terus basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu untuk menyempurnakan memandikan mayat tersebut. Kemudian pegang mayat tersebut, kalau sudah kesat tidak licin lagi berarti sudah bersih. Nah, sudah bersih ya. Kemudian dikeringkan pakai handuk. Ini tetap bagian bagian auratnya tidak boleh kelihatan ya. Ini harus menjaga ini ya, karena hukumnya haram ketika mayat dimandikan auratnya kemana saja terbuka ya, tidak boleh, jadi harus tertutup. Jadi harus betul-betul teliti dalam memandikan. Setelah seluruhnya bersih, tidak ada lagi kotoran, maka sudah sempurna memandikan mayat. Setelah itu kita keringkan dengan handuk, ya, dengan handuk. Kemudian kita tutup lagi, ya, tutup lagi dengan samping yang kering. Dengan samping yang kering, kemudian siap untuk dikafani ya. Oleh karena itu sebelum dimandikan tadi itu harus terlebih dahulu disediakan untuk membungkusnya ya, untuk membungkus, untuk mengkafaninya. Jadi jangan dulu ketika dimandikan setelah sudah selesai kemudian kain kafannya belum ada. Jadi harus sama-sama, ini sedang dimandikan kemudian kain kafannya sudah tersedia. Jadi sudah kering semua, barulah. Ini ada 2 cara. Ini yang tadi ketika sudah bersih mayat tersebut, celana dalamnya itu bisa dipakaikan langsung. Jadi supaya tidak lagi pas begitu nanti dibungkus sudah rapi, auratnya sudah tidak kelihatan. Itulah ya, sudah kering bisa diangkat. Itulah cara memandikan ya, secara singkatnya ya. Mudah-mudahan sekalian paham dan mengerti itu secara gambaran. Begitulah bagaimana caranya memandikan mayat ya. Yang minimal kita sudah tahu ilmunya, nanti
bisa dipraktekkan apabila nanti sudah ada di masyarakat ataupun sudah dewasa, terbayang ya ketika menimba ilmu ya bagaimana cara memandikan jenazah atau bagaimana cara memandikan mayat dengan benar. Mungkin simulasi dari memandikan jenazah dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.